Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Di sini Ibu Vila akan menyampaikan penjelasan materi supaya Ananda semoga bisa lebih paham tentang usaha dan juga pesawat sederhana. Ya. Nah, di sini Ananda yang akan Bu Vila sampaikan ada ini ya. Jadi what will we learn? Ada usaha dan daya, kemudian pesawat sederhana itu sendiri, dan macamnya nanti ada banyak. Ada tuas atau pengungkit, ada katrol, bidang miring, dan juga roda berporos. Kita ke yang pertama, yaitu tentang konsep usaha. Nah, Anda silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, orang yang di bawah ini melakukan usaha atau tidak. Ya, jadi konsep usaha itu lihat di sini ada tulisan 20 Newton, tanda panah, itu kan artinya gaya. Ya. Kemudian mendorong box atau lemari yang di bawahnya ada rodanya. Sehingga di sini 2 meter itu perpindahannya. Ya, jadi lemari didorong orang ini dengan gaya 20 Newton sehingga lemari berpindah 2 meter. Ini usaha atau tidak? Oke, nanti habis ini kita akan bahas. Yang di sini juga gambar sebelah sini. Ini ada orang ngangkat barbel dari bawah otomatis ke atas setinggi 2 meter. Akhirnya barbelnya berpindah tempat dari bawah ke atas. Ya. Nah, jadi di IPA, menurut ilmu fisika, kedua orang ini itu melakukan usaha. Ya, jadi dalam IPA, dalam IPA usaha itu dihasilkan apabila gaya yang mengenai benda itu menghasilkan perpindahan. Ya, jadi ada gaya, kemudian ada perpindahan. Nah, ini artinya berarti orang ini melakukan usaha. Nah, seperti ini misalkan ini, ada animasi. Nah, ini ada bola, bolanya ditendang. Otomatis bola akan berpindah tempat. Nah, ketika menendang itu berarti mengeluarkan gaya, membuat bolanya berpindah tempat, terbang atau bergeser arah tempatnya. Nah, ini artinya melakukan usaha. Ada gaya, ada perpindahan. Nah, tetapi beda lagi ketika ini lihat. Misalkan ini yang ditendang adalah tembok. Nah, maka tembok tidak akan bergerak, tidak akan berpindah. Artinya tidak ada perpindahan. Nah, di sini berarti bernilai 0 perpindahannya. Ya, sehingga apabila suatu gaya yang mengenai benda tapi bendanya tidak berpindah, maka itu disebut tidak menghasilkan usaha. Ya. Jadi usaha itu apa? Usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Kalau bisa dirumuskan dalam bahasa Inggris, gaya itu work, sehingga disimbolkan W besar. Nah, kalau gaya masih ingat kan? Force, sehingga F. Perpindahan itu S. Spacing atau displacement boleh. Ya, jadi gaya kali perpindahan. Otomatis satuan dari usaha bisa Newton meter ya atau Joule. Ya. Nah, gaya Newton, perpindahan meter. Ya. Next, nah selain usaha ini ada konsep daya. Daya itu menunjukkan laju usaha yang dilakukan. Jadi otomatis ada satuan waktunya. Jadi seberapa banyak usaha dalam satu waktu tertentu. Sehingga daya itu power, P besar, itu adalah usaha per time, persatuan waktu. Nah, satuan dari daya itu watt. Nah, Anda pasti tahu bahwa watt biasanya secara umum untuk listrik kan ya. Nah, itu kan menghabiskan energi listrik dalam waktu berapa gitu ya. Nah, 1 watt itu artinya 1 joule per detik atau per second. Ya, itu namanya 1 watt. Nah, kalau ada lampu 20 watt, 50 watt, 100 watt dan sebagainya. Nah, itu artinya berarti 50 joule per detik dan seterusnya. Ya, jadi watt atau bisa joule per second karena usaha joule waktunya second, ya. Nah, di sini
Terus apa hubungannya sih dengan pesawat sederhana? Nah, dalam melakukan usaha, itu kan berarti kita mengeluarkan gaya. Otomatis kalau dilakukan dalam jangka waktu tertentu, kita bisa menghabiskan energi ya. Usaha itu energi ya. Nah, sehingga kita butuh alat nih untuk mempermudah, misalkan saja untuk membuka tutup botol, untuk mengangkat barang belanjaan, misalkan ketika kita berbelanja itu kan kalau misalkan dibawa dengan tangan kosong kan kesulitan. Tapi ketika kita masukkan troli, nah kita mudah tuh mendorongnya. Nah itu juga pesawat sederhana. Gunting kertas daripada menyobek dengan tangan, nah lebih mudah guntingnya pakai kertasnya dipotong dengan menggunakan gunting. Bahkan sesederhana sendok makan pun itu pesawat sederhana. Resleting baju itu juga pesawat sederhana. Ya, memudahkan kita untuk mengaitkan baju kita gitu, jaket atau celana, rok gitu. Ya, jadi nah, pesawat sederhana itu merupakan alat yang membuat kita jauh lebih mudah dalam melakukan usaha, dalam mengeluarkan gaya, ya kan ya. Nah, bagaimana caranya? Karena di pesawat sederhana itu gaya bisa kita ubah. Jadi mengubah arah dan besar. Otomatis gaya yang kita keluarkan nanti akan lebih kecil daripada gaya beban bendanya yang kita pindahkan. Serta perpindahannya. Ya, itu kita bisa lakukan dengan mudah dengan menggunakan pesawat sederhana. Ya. Jadi yang didapat dari pesawat sederhana itu namanya keuntungan mekanik. Ya, biasanya disingkat KM. Keuntungan mekanik itu bagaimana, Bu? Nah, keuntungan mekanik itu membandingkan. Nah, ini ada istilah kalau kemarin force bicara gaya itu F, di sini Bu Vila tambahkan B. Ya, itu gaya beban. Ya, jadi yang Ananda dulu udah pernah kenal tentang berat. Nah, jadi massa sama berat kan berbeda ya. Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya newton. Nah, maka berat termasuk gaya kan ya. Nah, di sini supaya tidak rancu dengan berat dengan bahasa Inggrisnya weight, pakai W, nanti rancu dengan usaha yang baru kita bahas W besar, sehingga di sini Bu Vila pakai simbol FB, sama aja ya. Jadi force ini beban dan dibandingkan FK. FK itu gaya kuasa. Jadi gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat benda, memindahkan benda, itu namanya gaya kuasa. Bendanya sendiri itu FB, gitu ya. Jadi keuntungan mekanik, semua pesawat sederhana, keuntungan mekaniknya bisa diperoleh dari sini. FB, gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, satuan dari keuntungan mekanik itu kali. Jadi untungnya berapa kali, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, apa saja sih pesawat sederhana itu? Nah, yang pertama, nanti kita akan bahas tentang tuas atau pengungkit. Kemudian ada katrol, ada bidang miring, dan juga roda berporos. Mungkin dulu ketika SD kalian sudah pernah kenal, sudah pernah belajar tentang pesawat sederhana itu apa aja. Tetapi pasti untuk keuntungan mekanik dan juga aplikasi kedalaman soal atau persoalan, kita akan otomatis lebih beda daripada ketika di SD dulu. Gitu ya. Coba kita sekarang belajar tentang tuas dulu. Nah, tuas atau pengungkit, in English itu lever, ya bisa kalian lihat di sini contoh-contoh dari tuas atau pengungkit. Tuas itu apa, Bu? Nah, tuas itu cirinya memiliki 3 bagian, titik tumpu atau penumpu, kuasa, dan beban. Ya, nah ini coba dilihat dari 3 contoh benda yang di sini nih. Ada fulcrum, dilambangkan segitiga. Ini adalah titik tumpu. Ya, effort itu gaya kuasa, load itu beban. Ya, jadi beban, ada tumpu, ada kuasa. Ini timbangan atau neraca. Nah, di alat yang kedua ini palu. Nah, coba ketika kita pegang palu, itu pasti tidak mungkin paling ujung, tapi agak ke tengah, ya. Nah, ini gaya kuasa yang dilakukan ya ini ketika kita pegang palu itu ya di sininya. Itu nggih. Nah,
Kemudian ada fulcrum. Fulcrum ini titik tumpu, dan ini load, bebannya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau palu untuk menancapkan paku misalkan, nah bebannya itu di sini, gitu ya. Jadi ini beban, ini gaya, ini titik tumpu. Nah, kemudian ini ada pembuka tutup botol. Nah, di alat sederhana ini pun juga pesawat sederhana. Di pembuka tutup botol, coba kita lihat. Di sini ada, ketika kita pegang di bagian sini ya, effort, itu berarti gaya yang kita lakukan. Tutup botolnya atau kempingnya, ini berarti bebannya. Tumpunya ada di ujung. Ya, jadi di pesawat sederhana yang namanya tuas itu akan ada load, beban, ada fulcrum atau penumpu, titik tumpu, ada effort atau gaya kuasa. Nah, sehingga nanti macam-macam tuas itu didasarkan pada posisi penumpu, kuasa, dan juga beban. Nah, kita pelajari nih. Nah, jadi ada 3 tipe tuas berdasarkan letak atau posisi titik tumpu, gaya kuasa, dan juga beban. Ya. Yang pertama tuas tipe 1, nah itu yang di tengah adalah titik tumpu. Jadi titik tumpu berada di antara gaya dan beban. Nah ini bisa dilihat contohnya di gambar sebelah gunting. Atau di gambar sebelumnya tadi contohnya neraca. Ya. Titik tumpunya di tengah. Ya, otomatis kita pegang gunting di bagian sininya, ya, atau gaya atau effort ini tadi. Nah, ketika kita gunting kan itu yang kita gerakkan. Ya, itu artinya gaya kuasa. Nah, sedangkan beban itu berada di antara ini, bagian yang tajam untuk gunting atau motong apa. Ya, ini artinya tuas tipe 1. Selain gunting ada jungkat-jungkit, kalian biasanya mainan di playground, ada tang sejenis ya, ada tadi neraca dan sebagainya. Ya, pemotong kuku itu termasuk tuas tipe 1, ya. Yang kedua itu tuas tipe 2. Nah, ini yang berbeda adalah ini. Beban, ya, load berada di antara fulcrum dan effort. Berada di antara titik tumpu dan gaya. Ini terserah ya, pokoknya yang di tengah adalah beban. Nah, entah sebelah kanan, kiri, depan, belakang, bebas. Seperti ini tadi juga, pokoknya yang di tengah adalah titik tumpu kalau tipe 1. Nah, di tipe 2 kita bisa lihat contohnya pemecah biji ini. Nah, otomatis biji itu biji ini kenari misalkan. Diletakkan di bagian tengah, otomatis ini beban. Titik tumpunya di ujung. Nah, gaya kuasanya di sini, kita pegangnya di situ. Ketika ini digerakkan, klek, nah bijinya pecah, ya. Ada lagi pembuka tutup botol yang digambar yang sebelumnya, slide sebelumnya tadi, itu juga tuas tipe 2 karena beban berada di antara tumpu dan gaya. Ya, di kehidupan sehari-hari banyak tuh gerobak beroda 1 yang atau troli itu kan beban yang kita bawa di tengah, titik tumpu di depan, kita dorongnya di bagian belakang di tangkainya, ya. Nah, sedangkan tuas tipe 3 itu yang berada di tengah adalah gaya. Ya, jadi gaya kuasa ada di antara tumpu dan beban. Nah, contoh yang ada di sini ini adalah ketika orang memegang stick golf, ya. Ketika pegang stick golf itu nggak mungkin di bagian ujung sendiri, tetapi agak ke bawahnya. Ya, nah bebannya di bagian ujung, bagian yang terkena bola golf, kemudian titik tumpunya ada di atas. Nah, ini kalau bisa Ananda amati secara lebih langsung, ketika kalian makan pun pegang sendok, ya, pegang sumpit, itu nggak mungkin di bagian ujung kan, tapi agak ke bawah. Ya, jadi di tengah itu artinya ketika kita menggerakkan benda tersebut di bagian tengahnya. Nah, itu artinya tuas tipe 3. Gaya bagian sendoknya kita ngambil nasi, nah itu beban di ujung tumpunya seperti orang pegang stick golf ini. Sapu pun juga kayak gitu. Kita pegang sapu nggak mungkin paling ujung, tapi agak ke bawah ya, bagian tengah. Palu, ketika pegang palu, gambar yang depan tadi, itu gaya kuasanya ada di tengah.
dan sebagainya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke prinsip nih. Prinsipnya tuas atau pengungkit yang perlu Ananda pahami dengan jelas. Konsepnya harus ini. Ini contohnya adalah pengungkit nih ya. Ada kayu yang digunakan untuk mengangkat batu. Pengungkit ya. Nah, batu ini otomatis beban ya. Tadi sudah Bu Vila ingatkan itu FB atau gaya beban ya. Nah, FB itu didapat dari mana, Bu? Ada massa, ini kan batu kalau ditimbang ada massanya berapa kilogram yang dipengaruhi gravitasi bumi. Jadi massa kali gravitasi bumi itu adalah gaya beban, berat bendanya. Ya, berat bendanya berapa newton. Nah, kemudian kalau kita ngangkat batu pakai tangan kosong, otomatis gaya yang kita keluarkan otomatis sejumlah beban atau berat batunya. Misalkan batunya 10 kilogram dikali gravitasi bumi berarti 10 ya. Jadi 10 kali 10 100. 100 newton. Nah, jadi berat benda 100 newton. Otomatis gaya yang kita keluarkan juga minimal 100 newton untuk mengangkat batu ini. Tetapi apabila kita menggunakan pengungkit, ya pakai kayu, pasti gaya yang kita butuhkan lebih besar apa kecil kira-kira? Akan lebih kecil. Ya, gaya yang kita keluarkan namanya FK. Ya, FK itu gaya yang kita keluarkan itu lebih kecil. Ya, karena apa? Nah, di sini. Ini titik tumpunya di sini. Nah, ada istilah selain FB sama FK, kalau di tuas itu ada lengan. Lengan beban sama lengan kuasa. Lengan beban itu jarak antara titik tumpu dengan beban, dan juga lengan kuasa, jarak tumpu dengan gaya kuasa. Ya, sehingga Ananda, keuntungan mekaniknya pengungkit atau tuas itu bisa kita cari selain FB per FK ya tadi ya. Itu juga bisa dari LK per LB. Ya, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, dalam keadaan setimbang, nah itu bisa dicari seperti ini. Oh, gaya beban dikali lengan beban itu harus sama dengan gaya kuasa dibagi lengan kuasa. Seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya kita coba nih aplikasikan di persoalan ini. Sebuah papan panjang diberi penumpu yang berada di tengah seperti gambar. Apabila kondisi seimbang, persamaan yang tepat untuk massa M adalah berapa? Nah, ini Bu Vila akan tampilkan untuk perhitungannya coba. Sebentar. Nah, ini Bu Vila akan tampilkan di contoh soal ini nih. Nah, misalkan ini ya. Kalau ini Bu Vila bisa coret-coret nih. Nah, dari sini Ananda yang diketahui apa ini? Ya. Ini berarti jelas tuas tipe berapa? Tuas tipe 1. Karena apa? Titik tumpu berada di antara beban dan gaya kuasa. Nah, ibaratnya ini beban, ini gaya kuasanya. Nah, supaya seimbang, kalau misalkan M di sini itu juga 100 gram, apakah imbang? Nggak mungkin ya. Pasti di sini akan berat sebelah. Ya, akan berat sebelah. Karena apa? Jaraknya tidak sama. Ini 40, ini 50 cm. Ya, seperti praktikum penggaris yang kemarin Ananda lakukan, penggaris akan berada dalam posisi seimbang kalau ini ada koin jumlahnya 4 yang ada di ujung, berarti jaraknya penggaris 15 cm. Di sini juga 4 koin. 4 koin yang jaraknya juga 15 cm. Nah, ini baru seimbang. Tetapi di sini itu jaraknya tidak seimbang. Nah, kita tentukan dulu nih. 100 gram ini berarti ibaratnya FP-nya. 40 cm LP-nya. 50 cm berarti LK. Nah, M ini nyari FK.
ya. Karena kalau 100 gram berarti nggak imbang. Nah, di sini Anda bisa langsung tulis nih. Untuk dalam keadaan seimbang, maka jumlah koin atau jumlah beban dikali jarak lengan itu harus sama. Ya kan ya? 4 koin 15 cm, 4 koin 15 cm. Kalau di sini berarti gimana? Ya berarti 100 gram dikali 40 cm itu harus sama dengan 50 cm dikali FK dikali M. Gitu ya. Jadi persamaan yang tepatnya ya ini. 100 dikali 40 sama dengan 50 kali M. M tadi nyari FK-nya. Gitu ya. Ini kalau kita coba selesaikan langsung saja, ini berarti 4.000 yang di sini 50 kali M. Maka M berapa? M berarti 400 dibagi 50. Ada berapa? 8. Ya, 50 cm kali M. Benar ya? Coba-coba Bu Vila. 8. 100 kali 40. Benar. Berarti 4.000. 4.000. Oh, ini kurang 1, maaf. Nah, 4.000 dibagi 50. Jadi, berapa? 80 gram, gitu ya. Nah, jadi untuk membuat seimbang berarti M di sini harus 80 gram. Nah, coba kita cek ya. 50 kali 80 itu 4.000. 40 dikali 100 itu 4.000. Nah, ini akhirnya seimbang seperti itu. Gitu nggih? Nah, kita coba ke soal yang kedua nih. Ini sudah pernah kita bahas ketika pertemuan, tapi semoga bisa menambah pemahaman Ananda. Ya. Nah, di sini ada 2 anak membuat jungkat-jungkit dari papan 5 meter. Nah, artinya panjang ujung sini sampai ujung sini itu 5 meter. Ya. Tumpu ada di tengah. Ini juga contoh tuas tipe 1 ya. Otomatis kalau berada di tengah, tumpu bagian tengah, otomatis jarak antara tumpu ke ujung ini adalah 2,5 meter. Di sini juga 2,5 meter karena ini di tengah-tengah. Nah, di sini berat anak pertama 400 Newton. Ya, bukan massa ya, ini berat 400 Newton. Anak kedua 300 Newton. Nah, ini duduknya 1,5 meter. Kalau misalkan anak kedua 300 Newton ini sama-sama duduk 1,5 meter, maka pasti jungkat-jungkitnya akan berat sebelah, ya, berat yang 400 Newton. Ya kan ya, karena duduknya sama jaraknya. Sehingga anak yang kedua ini yang beratnya 300 Newton harus duduk berapa meter supaya beratnya seimbang. Nah, persamaan yang tadi langsung kita pakai. Ini berarti ibaratnya FB, ya. Ini LB, lengan beban, tumpu ke beban 1,5. 300 Newton, ini ibaratnya FK. Ya, ini berarti kita nyari LK-nya. Ya, coba Bu Fila tulis FB kali LB sama dengan FK kali LK. Nah, FB-nya berapa? 400 Newton. LB-nya berapa? 1,5 meter. FK-nya 300 Newton. LK-nya dicari. Nah, nyari LK, Ananda bisa langsung. Misalkan gini nih. LK sama dengan, berarti ini ya, 400 dikali 1,5 dibagi 300. Kalian bisa coret 4/3. Nah, ini juga bisa dicoret nih. 3 ini 2 sama ini 1. Tinggal 400 dibagi 2 sama dengan 400 ini tadi 32 4 bukan 400 ya. 4 dibagi 2. 2 meter. Nah, jadi anak seberat 300 Newton ini harus duduk sejauh 2 meter supaya jungkat-jungkitnya seimbang. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi
kita buktikan kayak tadi nih. Jadi 400 dikali 1,5 itu berapa? 600. Di sini juga 300 kali 2, 600. Nah, akhirnya seimbang. Ya. Nah, jadi Anda kalau misalkan bingung, coba pahami konsep awal yang usaha, konsep usaha. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, Anda bisa lihat di sini nih. Newton itu gaya. Gaya ini perpindahan 1,5 meter. Nah, jadi 600 ini kan 600 Newton meter tadi. 400 Newton kali 1,5 meter. Nah, artinya usaha di sebelah sini, sebelah kanan harus seimbang dengan usaha di sebelah sini, gitu ya, supaya jungkit-jungkitnya seimbang, ya. Nah, kita lanjut nih. Yang kedua coba ini tadi. Apabila anak 400 Newton ini bergeser 1,5 meter, ya. Anak 400 Newton ini bergeser 1,5 meter. Kenapa nggak bisa? Bentar. Nah, ini bergeser 1,5 meter menjauhi penumpu. Nah, ini penumpunya. Berarti sana ya. Kalau ini 1,5 meter, bergeser menjauhi penumpu, berarti ke arah 2 meter. Nah, sehingga LB-nya berubah jadi 2 meter. Ini kasus kedua ya. Maka apa yang dilakukan anak kedua untuk membuat seimbang? Nah, kalau anak pertama 400 Newton ini sekarang duduknya 2 meter, anak pertama tadi kan posisinya duduknya juga, 400 Newton, duduknya juga 2 meter, kan tidak seimbang. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kalau konsepnya seperti ini, Ananda harus tulis seperti ini dulu. Oh, sekarang LB-nya jadi 2 meter. Ya, FK-nya tetap 300 Newton. Nah, yang berubah otomatis, kan kita nggak bisa ngubah di berat badannya 300 Newton ya. Nah, yang bisa kita ubah adalah LK-nya. Nah, kita nyari LK lagi untuk kasus ini. Sama seperti tadi, langsung saja LK itu didapat dari FB kali LB kan ya. FB kali LB dibagi FK. Nah, jadi FB-nya 400, LB-nya 2, ininya 300. Nah, kita coret coba. Berarti tinggal 8 dibagi 3. 8 bagi 3 itu berapa ya? 8 dibagi 3. 26. Ini 20. 2,6 ya. Nah, jadi 2,6 meter. Ya, jadi dia otomatis dipucuk sendiri ya, karena kalau ini kan paling ingat, ini pol duduknya itu 2,5. Kalau misalkan dia 2,6, berarti kan dia jatuh ya. Nah, berarti dia bisa berada di pucuk ini. Cuma, nah kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini berarti anak ini nggak bisa. Kalau duduk 2 meter, maka dia harus keluar dari jungkat-jungkit kan. Nah, jadi ini ada yang tanya, Bu, kita belajar ini untuk apa sih? Salah satunya juga ini nih. Nah, dalam pengaturan, kalau misalkan kalian bermain dengan teman, kalau jungkat-jungkitnya sepanjang 5 meter, sedangkan anak pertama mau duduk 2 meter, ini nggak bisa, ini 300, ini kalau duduknya 2,6 meter kan nggak bisa. Nah, jadi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu langsung digeser gitu ya. Oh, jadi kamu nggak bisa duduk sejauh 2 meter. Ya, jadi kamu balik lagi kayak gitu. Oke. Nah,